terima kasih. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perusahaan PT Mino Karya Sejati. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hendrikson Saragi. Saya mempunyai pengalaman pekerjaan di properti, baik itu di proyek maupun operasional, perawatan dan perbaikan mesin-mesin mechanical, plumbing maupun sipil dan yang lain-lain di bagian properti. Jadi saya memperkenalkan PT Mino Karya Sejati. Di bagian pertama adalah PT Mino Karya Sejati itu adalah konsultan mechanical, electrical, plumbing. Kemudian bagian kedua sebagai kontraktor, general kontraktor MEP atau mechanical, electrical, plumbing. Ketiga, outsourcing atau penyedia tenaga engineering. Keempat, kita melakukan pelatihan engineering bagi PT Mino Karya Sejati. Jadi dengan melakukan pelatihan ini, kita akan mempersiapkan mereka untuk penempatan di klien-klien kita, yang ketika kita memenangkan tender untuk penyedia tenaga kerja sebagai engineering. Jadi para lulusan yang sudah kita training itu akan kita tempatkan. Kemudian jika kuotanya tidak ada di dalam tender kita, maka orang-orang yang lulus di pelatihan kita akan kita bantu mencari pekerjaan di klien-klien yang lain, ataupun melalui YouTube, ataupun melalui Jobstreet. Ya, banyak untuk lowongan yang akan kita cari, ya, supaya tujuan misi kita yaitu melatih orang-orang yang baru lulus sekolah ataupun yang baru lulus dari pekerjaan-pekerjaan baru 1 tahun, 2 tahun. Kita latih menjadi engineering startup standar konsultan, sehingga klien-klien dengan senang akan menerima mereka, dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di gedung-gedung tinggi. Jadi misi kita adalah melatih para engineering. Setelah itu kita visinya mencarikan dia pekerjaan, mempermudah dia mendapatkan pekerjaan. Seperti bisnis kita sebagai penyedia tenaga kerja, dan klien-klien kita banyak yang kita kenal, relasi-relasi kita yang bergerak di bidang properti. Jadi seperti apa pelatihannya? Berikut saya jelaskan. Poin pertama, kita akan melatih para engineering harus menguasai namanya electrical gedung. Electrical gedung ini harus kita kuasai karena memang electrical lah sebagai sumber listrik untuk gedung. Kemudian kita harus pelajari di pelatihan tentang AC gedung. AC gedung ada 7 poin. Ada AC split wall, ada AC cassette, AC split duct, AC WCP, air cool, water cool, dan AC standing, dan AC PAC, precision air conditioner. Itu akan kita berikan ilmu tentang AC ini kepada para engineering. Kemudian ketiga itu mengenai genset. Kita akan jelaskan bagaimana itu sistem kerja genset dan perawatan-perawatannya dan SOP, langkah-langkah untuk menghidupkan dan mematikan genset dan troubleshootingnya. Kemudian poin keempat, gondola. Kita juga akan mempelajari gondola, ya. Gondola sangat perlu kita pelajari karena gondola di setiap gedung tinggi itu ada. Kemudian kita CCTV pun kita ajarkan. CCTV, bagaimana para engineering harus mengerti sistem CCTV. Poin keenam, sound system. Engineering juga harus bisa mengerti dan menguasai sound system. Karena sound system inilah yang bisa men-announce baik secara alarm maupun announce secara umum ke publik. Kemudian poin ketujuh, fire alarm. Fire alarm ini semua pasti memakai fire alarm di gedung-gedung, baik di pabrik maupun di Pertamina. Begitu juga poin ke-8, firefighting. Firefighting akan kita ajari jenis-jenis firefighting, sistem kerjanya, perawatannya, baik itu di gedung tinggi, di pabrik maupun di Pertamina maupun di pertambangan-pertambangan. Ini firefighting pasti terpasang. Kemudian di poin 9, plumbing, sama di gedung-gedung tinggi juga pasti ada ilmu plumbing. Karena di gedung-gedung tinggi pasti menggunakan air bersih, air kotor, air kotoran, dan treatment, water treatment. Akan kita ajari WWTP seperti STP kita akan ajari.
Itu juga untuk poin 10, kolam renang dan kolam panas dan kolam dingin, maupun steam maupun sauna. Ini sering dipakai di hotel-hotel maupun di spa-spa. Jadi kalau ada peluang pekerjaan di hotel maupun di spa, para engineering harus mengerti tentang sistem kerja kolam renang maupun kolam panas maupun kolam dingin, maupun sauna maupun steam. Kemudian untuk poin 11, lift sangat penting, engineering harus mengetahui, karena lift itu di gedung tinggi pasti memiliki lift, maupun poin ke-12, eskalator atau travelator juga. Di mall-mall maupun di gedung-gedung tinggi pasti memiliki lift dan eskalator. Jadi engineering harus bisa mengerti seperti apa sistem kerja lift, perawatannya seperti apa, dan troubleshootingnya juga seperti apa. Kemudian ke-13 itu tentang UPS. UPS ini sering dipakai di perusahaan-perusahaan yang mempunyai server. Server harus mempunyai backupnya paling lebih dari 3 tier, ya. Yang dari PLN sumber powernya, kalau ketika PLN mati, maka genset yang backup. Ketika genset juga trouble, ada UPS yang backup. UPS 1 dan masuk lagi UPS 2. Jadi server itu terbackup dengan 4 lapisan safety. Kemudian nanti poin 14, BAS, Building Automatic System. Zaman sekarang, BAS, Building Automatic System itu wajib dipasang di seluruh gedung supaya mempermudah para engineering untuk troubleshooting, untuk alarm dini, untuk melihat sistem kerja semua equipment apakah bekerja dengan baik sesuai dengan standar. Jadi BAS akan menerjemahkan sesuatu di lapangan kepada para engineering yang berada di ruang BAS, sehingga kinerjanya lebih efisien dan tenaga juga lebih efisien, biaya juga lebih efisien. Ada poin sampai 14 poin mechanical, electrical, plumbing kita akan ajarkan kepada seluruh engineering supaya ketika dia selesai menyelesaikan pengajaran kita dan pelatihan kita, maka saya katakan dia siap untuk bekerja. Demikianlah penyampaian saya kepada semua klien-klien saya, semua teman-teman saya, bahwa pelatihan di PT Mino Karya Sejati kita bukan cuma teori, tetapi kita akan melakukan praktek. Kemudian kita akan magangnya di proyek-proyek kita. Yaitu misalkan kita ada tender, memenangkan tender perawatan genset. Nanti para yang kita latih ikut melihat bagaimana merawat genset, merawat lift, merawat eskalator, merawat ahu, chiller. Semua nanti mereka magang melihat pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi mempermudah mereka lebih untuk menguasai, mengenal performance equipment yang kita akan latih. Jadi bukan hanya teori, tetapi ada teori, praktek, dan magang. Jadi kalau hanya teori tidak bisa, harus praktek dan magang. Dan kemudian teori harus wajib diketahui. Tanpa teori, praktek akan sia-sia. Oleh karena itu, teori harus dikuasai para calon engineering. Demikianlah prospek kita, sehingga saya akan sharing kepada teman-teman bahwa setelah pelatihan ada beberapa teman kita yang sudah mendapatkan pekerjaan di mana-mana. Di klien kita ada, melalui jobsite ada, melalui relasi-relasi juga ada. Mereka sudah bekerja, berikutlah videonya. Tetapi bagi teman-teman yang baru lulus, yang belum bisa dapat pekerjaan, ketika kita telusuri, ternyata kesalahannya ada di bagian mereka sendiri. Kenapa? Ketika kita panggil mereka tes, mereka tidak menguasai apa yang kita latih. Artinya mereka tidak benar-benar mau belajar, sehingga hasil dari pelatihan buat dirinya tidak perfect, tidak menjadi senjata buat dia mencari pekerjaan. Karena setelah dia tes kemanapun selalu gagal. Seharusnya tidak gagal. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan tentang sistem 14 sistem di gedung tinggi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pasti bisa dijawab, karena pasti berhubungan dengan apa yang kita latih. Karena saya sendiri sebagai pelatih mereka, saya mempunyai pengalaman kerjaan hampir 20 tahun sebagai konsultan MEP. Hampir 20 tahun berhubungan dengan gedung-gedung tinggi, Pertamina, dan pabrik. Dan saya benar-benar menguasai segala proyek dan menguasai segala sistem, dan saya benar-benar menguasai segala perawatan maupun perbaikan semua troubleshooting untuk MEP gedung, HVAC gedung. Demikianlah penyampaian saya. Terima kasih. Nama saya Dwi Fatur Maulana. Saya lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Sekarang saya bekerja di outsourcing PT Sinar Jenis Sarana Ion Delight sebagai engineering untuk penempatan Supermall Karawaci. Saya pernah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing HVAC di
PT Mino Karya Sejati. Perkenalkan, nama saya Nova Rizkiawan Arif, lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Saya sekarang bekerja sebagai General Affair di PT Charon Pokpen Jaya Farm Indonesia yang berlokasi di Pademangan, Ancol, Jakarta Utara. Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Aditya Bayu Tresna, saya lulusan Teknik Elektro S1 dari Universitas Gunadarma. Saat ini saya bekerja sebagai Engineering Mechanical Electrical di perusahaan BSA Land Group, tepatnya di Pasar Centralen sebagai engineering. Saya sudah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing dan HVAC dari PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Nama saya Ruli. Saya lulusan SMK Teknologi Industri Perguruan Cikini. Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Saat ini saya sudah bekerja di PT DHL Global Forwarding Indonesia. Sukses bersama Mino Karya Sejati. Selamat siang. Sekarang nama saya Muhammad Tias. Saya alumni PT Mino Karya Sejati. Sekarang saya sudah bekerja di PT CSI. Sekarang saya lagi pengerjaan vendor di Atrium Plaza. Saya lagi pengerjaan teknisi sipil di Atrium Plaza Senen. Sekian dan terima kasih.